Siapkan diri kalian, Soccer Mania. Kita bakal maraton berita bola terlengkap dari seluruh penjuru liga. Langsung saja ke berita pertama. Al-Sadd mulai mengalihkan target ke David Alaba setelah gagal mendapatkan Nayef Aguerd. Menurut laporan Tribuna, klub Qatar itu kini berusaha meyakinkan mantan bek Real Madrid tersebut untuk memperkuat lini belakang. Transfer Aguerd sebelumnya kandas karena Al-Sadd harus lebih dulu mengosongkan slot pemain asing, situasi yang dimanfaatkan Real Sociedad untuk mengamankan sang bek. Alaba sendiri sedang berstatus bebas transfer setelah kontraknya bersama Real Madrid berakhir. Dari target bek senior, Bayern justru mengamankan talenta muda Senegal. Bayern Munchen resmi mengikat Bara Ndiaye dengan kontrak profesional sampai 2031. Gelandang 18 tahun asal Senegal ini awalnya datang dengan status pinjaman pada Januari lalu, tapi cuma butuh 4 penampilan resmi untuk meyakinkan Bayern memberinya kontrak permanen. Ndiaye juga sudah tampil di Piala Dunia 2026 bersama Senegal. Kini, Ndiaye punya waktu panjang untuk berkembang bersama para pemain top Bayern dan membuktikan potensinya di level tertinggi. Bayern juga punya kabar besar dari lini depan lewat Harry Kane. Harry Kane kembali menegaskan dirinya sebagai salah satu predator gol terbaik Eropa. Striker Bayern Munchen itu resmi meraih European Golden Shoe 2025-2026 setelah mencetak 36 gol di Bundesliga. Ini menjadi Golden Shoe kedua Kane setelah sebelumnya meraih pada musim 2023-2024. Menariknya, Kane kini masuk kelompok elit bersama Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo sebagai pemain yang sudah memenangi penghargaan ini lebih dari sekali. Trofi akan diserahkan pada 19 Agustus di Bayern Museum. Setelah Kane bicara lewat gol, kini giliran Lukaku dalam urusan transfer. Fenerbahce makin serius mengejar Romelu Lukaku. Menurut Fabrizio Romano, klub Turki itu sudah mengirim tawaran resmi baru kepada Napoli dengan nilai lebih dari 6 juta euro untuk striker Belgia tersebut. Negosiasi pun mulai mengarah ke titik positif. Lukaku sendiri kabarnya sudah sepakat soal persyaratan pribadi dengan Fenerbahce. Kini, tinggal menunggu kedua klub merampungkan detail transfer. Jika kesepakatan tercapai, Lukaku berpeluang melanjutkan karirnya di Turki dan menjadi tambahan penting untuk lini depan Fenerbahce musim ini. Dari striker berpengalaman, Atletico kini berburu penyerang muda Lille. Atletico Madrid mulai bergerak serius untuk memboyong Matias Fernandes Pardo dari Lille. Menurut laporan El Quipe, klub Spanyol itu sudah mengajukan tawaran awal senilai sekitar 35 juta euro termasuk bonus. Kini, Atletico tinggal menunggu jawaban Lille. Masalahnya, Presiden Oliver Letang masih ingin mempertahankan Fernandes Pardo yang terikat kontrak sampai 2029. Musim lalu, sang striker tampil 41 kali dengan torehan 8 gol dan 6 assist di semua kompetisi. Jadi, Atletico harus bekerja ekstra kalau ingin membawa penyerang muda ini ke Madrid. Atletico belum selesai bergerak, tapi Alvarez justru punya rencana berbeda. Julian Alvarez makin serius mengejar kepindahan ke Barcelona. Penyerang Argentina itu baru saja menggelar pertemuan lebih dari 2 jam bersama para agennya untuk menyusun langkah berikutnya. Menurut laporan Gigantes, Alvarez tetap ingin meninggalkan Atletico Madrid dan sudah menetapkan Camp Nou sebagai tujuan utama. Ia kabarnya kecewa karena Atletico belum memenuhi janji untuk membalas masa depannya. Kini, Alvarez masih menunggu pembicaraan lanjutan dengan klub Madrid tersebut. Selain Alvarez, Atletico juga terus mengejar nama besar di lini belakang. Atletico Madrid makin serius mengejar Christian Romero dari Tottenham. Menurut laporan Tribuna, Direktur Olahraga Matteo Alemani berharap kesepakatan bisa tercapai dalam 48 jam ke depan. Romero disebut sudah memilih Atletico meski diminati Inter dan Arsenal. Nilai transfernya diperkirakan mencapai 40 juta euro. Dengan kondisi finansial Atletico yang lebih kuat setelah melepas beberapa pemain musim panas ini, Diego Simeone menjadikan bek Argentina itu target utama. Kini, Atletico ingin Romero datang sebelum La Liga dimulai. Dari rencana transfer Atletico, perhatian beralih ke keputusan bertahan di Madrid. Ferland Mendy belum punya niat meninggalkan Real Madrid pada musim panas ini. Bek Prancis ini masih terikat kontrak sampai 2028 dan Madrid juga tak memintanya mencari klub baru. Meski Los Blancos kini punya 3 opsi di posisi bek kiri, Mendy tetap yakin bisa punya peran penting di bawah Jose Mourinho. Saat ini, pemain 31 tahun itu masih memulihkan cedera hamstring dan diperkirakan kembali latihan bersama tim pada September. Mendy bahagia di Madrid dan ingin membuktikan dirinya setelah pulih. Mendy bertahan dan Mourinho juga ingin mempertahankan pemain muda lainnya.
Endrick dipastikan bertahan di Real Madrid musim ini setelah Jose Mourinho menutup peluang peminjaman sang penyerang. Menurut laporan Diario AS, Mourinho melihat pemain Brasil itu masih punya peran penting dalam rencananya, baik sebagai striker maupun winger kanan. Keputusan ini juga mendapat dukungan Florentino Perez yang tetap percaya pada investasi besar Madrid untuk Endrick. Tantangannya kini jelas, merebut menit bermain di tengah persaingan ketat. Pengalamannya di Lyon musim lalu jadi modal bagus dengan 8 gol dan 5 assist dari 21 laga. Setelah Endrick, Mourinho kembali punya keputusan penting di lini Madrid. Aurelien Tchouameni resmi memilih bertahan di Real Madrid setelah menyepakati kontrak baru sampai Juni 2031. Padahal Manchester United sempat serius mendekatinya sebagai calon penerus Casemiro. Menurut laporan manajer Madrid, Madrid bergerak cepat mengamankan sang gelandang meski kontrak lamanya masih berlaku hingga 2028. Keputusan ini juga tak lepas dari rencana Jose Mourinho yang menjadikan Tchouameni bagian penting di lini tengah. Dengan kepercayaan penuh dari klub dan pelatih, Madrid kini bisa fokus membangun lini tengah bersama Bernardo Silva dan Arda Güler. Setelah memastikan pemain bertahan, Madrid mulai merapikan nomor punggung skuad. Real Madrid mulai menetapkan nomor punggung untuk musim 2026-2027 dan beberapa pemain langsung mendapat nomor yang menarik. Yan Diomande, rekrutan anyar dari RB Leipzig, akan memakai nomor 25. Dean Huijsen juga naik kelas dengan mengambil nomor 4. Sementara itu, Marco Kurela mendapat 17, Ibrahima Konate 16, Bernardo Silva 20, dan Denzel Dumfries 24. Carlos SP memakai nomor 19, sedangkan Endrick tetap dengan nomor 9. Raul Asensio juga berganti nomor dan kini mengenakan nomor 2. Dari perubahan nomor Madrid, kabar Barcelona justru datang dengan cedera serius. Nasib sial menghampiri Ronny Barci tepat sebelum dirinya memulai babak baru bersama Barcelona. Winger 20 tahun itu mengalami cedera ACL saat latihan pramusim pada Senin, 10 Agustus. Menurut laporan Fabrizio Romano, Barci diperkirakan harus menepis selama 6-7 bulan. Padahal, ia hampir dipinjamkan demi mendapat menit bermain reguler. Dengan Valencia tersebut tertarik, cedera ini praktis mengubah semua rencana sang pemain. Barcelona kini harus menunggu proses pemulihan sebelum menentukan langkah berikutnya. Cedera Barci belum selesai dibahas, Barca juga harus menentukan masa depan Ferran. Barcelona menolak tawaran perdana PSG untuk Ferran Torres. Menurut Mundo Deportivo, klub Prancis itu baru berani mengajukan sekitar 40 juta euro sebagai biaya tetap. Meski sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan sang pemain, Barca merasa angka itu masih terlalu rendah. Mereka berharap PSG menaikkan tawaran dari target awal sekitar 65 juta euro hingga kemungkinan deal di kisaran 50-55 juta euro. Ferran sendiri disebut sudah ingin memulai petualangan baru di Paris setelah tampil apik bersama Spanyol di Piala Dunia 2026. Sambil mengurus Ferran, Barcelona juga sudah menyiapkan opsi di lini belakang. Barcelona mulai bergerak mencari pengganti Ronald Araujo yang makin dekat menuju Liverpool. Menurut laporan Diario Sport, Direktur Olahraga Deco sudah menyetujui rencana mendatangkan bek tengah baru musim panas ini. Ada 2 nama yang masuk radar, Christian Romero dan Aymeric Laporte. Romero punya pengalaman, tapi harganya bisa mencapai 40 juta euro dan Atletico Madrid juga membidiknya. Sementara Laporte dinilai menarik setelah tampil solid bersama Pau Cubarsí saat Spanyol juara Piala Dunia 2026. Di tengah pergerakan bek Barcelona, Newcastle malah kehilangan target di lini tengah. Transfer Pierre-Emile Højbjerg ke Newcastle United mendadak batal. Menurut Fabrizio Romano, The Magpies sebenarnya sudah siap memenuhi harga yang diminta Marcel. Namun, setelah pembicaraan terbaru dalam beberapa jam terakhir, Højbjerg memilih menolak proposal dari Newcastle. Keputusan sang gelandang membuat rencana transfer yang nyaris berjalan harus kandas. Kini, Newcastle kembali berburu gelandang baru untuk memperkuat lini tengah. Newcastle gagal mendapatkan gelandang, sementara Aston Villa makin dekat dengan Palhinha. Aston Villa makin dekat mendapatkan Joao Palhinha dari Bayern Munchen. Menurut laporan jurnalis Talksport, Alex Krug, negosiasi kedua klub kini sudah masuk tahap lanjut. Villa ingin memperkuat lini tengah dan lebih condong mengajukan skema peminjaman. Sementara itu, Bayern masih mengutamakan transfer permanen setelah membeli Palhinha seharga 51 juta euro. Namun, opsi peminjaman tetap terbuka jika Villa sanggup menanggung gaji serta biaya terkait. Palhinha sendiri baru menjalani masa pinjaman di Tottenham musim lalu. Dari negosiasi Palhinha, West Ham justru sudah memastikan rekrutan anyar.
Manor Solomon resmi punya klub baru. West Ham United mengumumkan kedatangan winger Israel itu dari Tottenham untuk menyambut musim 2026-2027. Transfer ini dikonfirmasi langsung lewat situs resmi West Ham. Solomon kembali ke London setelah sebelumnya memperkuat Tottenham. Di usia 26 tahun, dia membawa pengalaman bermain di Premier League sekaligus level internasional bersama Israel. Kehadirannya juga memberi West Ham tambahan opsi lini serang untuk menghadapi musim baru. West Ham menambah opsi serangan. Chelsea juga mendapat tambahan tenaga. Morgan Rogers bakal kembali bergabung dengan Chelsea pada Rabu untuk menjalani latihan pramusim. Menurut laporan Simon Johnson, gelandang 23 tahun itu mendapat waktu istirahat tambahan setelah membela Inggris di Piala Dunia 2026. Kini, Rogers siap kembali ke klub dan memberi opsi serangan tambahan bagi Xavi Alonso. Sejak pindah dari Aston Villa pada Juni 2026, Rogers perlahan jadi bagian penting dalam skuad Chelsea. Kembalinya sang pemain juga bisa jadi modal berharga bagi The Blues. Chelsea mendapat suntikan tenaga. Tottenham memilih mengamankan bek utamanya. Tottenham resmi memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Bek asal Belanda itu kini diproyeksikan tetap di London Utara dalam jangka panjang. Menurut jurnalis transfer Ben Jacobs, kontrak barunya berlaku sampai 2031. Sementara laporan Nicholas Kira menyebut ada opsi tambahan hingga 2032. Gajinya juga diperkirakan naik signifikan. Van de Ven sudah mencatat 96 penampilan, 10 gol dan 3 assist musim lalu. Ia tampil 45 kali dan ikut membantu Tottenham meraih trofi Liga Eropa. Dari kontrak baru Tottenham, Arsenal punya kabar soal rumor transfer. Rumor Gabriel Jesus menuju Napoli langsung dibantah agennya, Giovanni Brancini. Penyerang Arsenal itu memang sempat dikaitkan dengan klub Serie A yang sekarang mencari tambahan tenaga di lini depan. Namun, Brancini menegaskan belum ada komunikasi dengan Napoli, Arsenal maupun sang pemain. Kepada Corriere dello Sport, dia memastikan tidak pernah terjadi pembicaraan atau negosiasi soal transfer Jesus. Artinya, kabar kepindahan pemain 29 tahun itu masih sebatas rumor. Kalau Jesus masih bertahan, situasi Martinelli justru bergerak ke arah yang berbeda. Arsenal mulai membuka negosiasi dengan Galatasaray untuk transfer Gabriel Martinelli. Winger Brazil itu kini kalah bersaing dengan Christos Zolis dan kontraknya tinggal menyisakan 1 tahun. Menurut laporan Tribuna, Galatasaray siap membahas angka besar, bahkan mendekati 43 juta pound sterling yang dikaitkan dengan Rafael Leao. Jika terrealisasi, Martinelli bisa menjadi penjualan termahal Arsenal. Namun, Mikel Arteta belum mau melepasnya sebelum mendapatkan pengganti di posisi sayap kiri. Dari aktivitas transfer Arsenal, kabar besar Liverpool datang dari sisi kepemilikan. Jeff Bezos semakin dekat menjadi salah satu pemilik Liverpool. Menurut Sky News, pendiri Amazon itu telah menyelesaikan kesepakatan untuk membeli sekitar sepertiga saham The Reds lewat konsorsium yang dipimpin Amit Bhatia. Nilai Liverpool dalam transaksi ini diperkirakan mencapai 6 miliar dolar AS. Bezos bakal bergabung dengan Eduardo Saverin, salah satu pendiri Facebook, sebagai investor. Fenway Sport Group bahkan disebut bisa mengumumkan kesepakatan ini dalam waktu dekat. Setelah kabar soal kepemilikan Liverpool, klub juga memastikan rekrutan penting. Liverpool resmi mendapatkan Ronald Araujo dari Barcelona dengan status pinjaman untuk musim 2026-2027. Bek Uruguay berusia 27 tahun itu diproyeksikan menambah kekuatan di lini belakang The Reds. Menurut pengumuman resmi klub, Araujo akan memakai nomor punggung 33 dan bergabung setelah izin kerja serta clearance internasional rampung. Selama di Barcelona, ia mencatat 213 penampilan, 14 gol, serta membantu klub meraih 3 gelar La Liga. Kini, Araujo membuka lembaran baru di Anfield dan siap bekerja bersama skuad Andoni Iraola. Liverpool sudah mendapatkan Araujo, sementara Manchester City hampir merampungkan transfer mahal. Manchester City tinggal selangkah lagi mengamankan Ayub Bowadi dari Lille. Menurut laporan Sacha Tavolieri, kedua klub kini sedang merampungkan detail akhir transfer gelandang 18 tahun itu. Lille diperkirakan bakal menerima 100 juta euro sesuai valuasi yang mereka pasang sejak awal. City mulai serius mengejar Bowadi setelah melihat penampilannya bersama Maroko di Piala Dunia 2026. Sejak debut di usia 16 tahun, Bowadi berkembang pesat dan kontraknya juga masih berlaku sampai 2029. Bowadi hampir datang, tapi City justru menutup pintu untuk Rodri. Barcelona mulai bergerak untuk memulangkan Rodri, tapi langkah pertamanya langsung mentok.
Menurut Sky Sport News, Manchester City menolak tawaran awal sekitar 40 juta pound sterling karena nilainya dianggap jauh dari harga yang mereka inginkan. City disebut baru terbuka jika Barcelona berani membayar lebih dari 60 juta pound sterling untuk gelandang 30 tahun itu. Blaugrana kini sedang mempertimbangkan proposal baru. Kalau tawaran berikutnya naik signifikan, pembicaraan transfer ini bisa kembali hidup. Dari panasnya bursa transfer, kini perhatian beralih ke jadwal Carabao Cup. Chelsea langsung mendapat lawan yang cukup menarik di putaran kedua Carabao Cup. The Blues akan menjamu Luton Town, sementara Tottenham juga bermain di kandang menghadapi Charlton Athletic. Newcastle punya misi berbeda karena harus meladeni West Bromwich Albion. Duel sesama klub Premier League terjadi antara Nottingham Forest dan Leeds United. Seluruh laga dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-24 Agustus. Persaingan Carabao Cup jelas bakal makin ramai sejak babak kedua. Setelah urusan kompetisi domestik, kabar terakhir datang dari level tertinggi sepak bola dunia. 3 konfederasi besar, UEFA, CONCACAF, dan AFC, kompak melayangkan surat terbuka kepada Football Family. Isinya jadi pukulan serius buat Presiden FIFA, Gianni Infantino. Mereka menilai rencana Football Format Enterprise, termasuk penjualan 21% saham hak komersial FIFA kepada investor swasta, dilakukan sepihak dan merusak kepercayaan. Reuters dan sejumlah media internasional melaporkan, ketiganya kini mendesak Infantino mundur serta tak maju lagi pada pemilihan Maret 2027. Itulah rangkuman berita bola terlengkap hari ini. Jangan lupa cek video kita yang lainnya juga ya. Sampai jumpa besok. Salam Soccer Mania.